Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam renungan kasih karunia. Dengan sukacita, saya deklarasikan kita semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Semangat terus semangat. Haleluya. Judul renungan pagi ini mengungkap isi hati Bapa. Lukas 15 ayat 20, ayat 22 dan 24 berkata begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia, anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Salah satu perumpamaan terindah dalam Alkitab adalah perumpamaan tentang ayah dari anak yang hilang. Banyak yang berkata ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi pahlawan utama dalam cerita ini adalah sang ayah dan cintanya untuk kedua anaknya. Ini adalah perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengungkapkan bagaimana penuh kasih dan cintanya hati Bapa surgawi kita. Renungkanlah, apa pendapatmu mengenai Tuhan? Terlebih saat kita telah melakukan kesalahan. Apakah kita melihatnya Tuhan sebagai hakim yang berkuasa, tidak tersentuh dan tidak punya perasaan, dan selalu marah setiap kali kita melakukan kesalahan atau gagal, dan terus-menerus harus diredakan amarahnya? Atau kita mengenalnya sebagai Bapa, Aba Bapa yang kapanpun kita bisa lari kepadanya, walaupun kita baru melakukan kesalahan? Apakah kita melihatnya sebagai Bapa yang tak berubah dan sabar menunggu kita kembali padanya, dan berlari menghampiri kita dengan air mata berlinang, memeluk dan mencium kita? Semakin saya mempelajari firman Tuhan, Tuhan membukakan mata saya bahwa banyak orang percaya berada di tempat di mana mereka melupakan Bapa surgawi. Mereka melupakan cintanya, kasih karunia-Nya, dan belas kasihannya. Mereka berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk transaksional dan penghakiman. Mereka datang pada Tuhan dalam keadaan takut dihukum, karena mereka telah melakukan pelanggaran dan kesalahan, dan cepat-cepat pergi dari hadapan Tuhan sebelum mereka mendapatkan hukuman dan penghakiman yang mereka rasa pantas mereka terima dari Tuhan. Mereka mengimplementasikan Tuhan khusus hanya sebagai Tuhan yang suci, kudus. Kepercayaan yang salah tentang Tuhan sangat menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan, bersalah, tidak aman, dan depresi. Inilah sebabnya sangat penting bagi kita mengetahui hati Bapa dalam perumpamaan yang diberikan Yesus ini. Ironisnya, banyak gereja hamba Tuhan memberitakan Tuhan Allah yang seperti tadi saya jelaskan, penuh amarah, penuh penghakiman, dan sebagainya, sebagai hakim, dan sebagainya. Apakah saudara melihat hati Bapa yang penuh penghakiman, atau Bapa yang penuh kasih, penuh cinta untuk kita? Anda lihat saudaraku, ada kekosongan dalam hatimu yang hanya dapat diisi oleh cintanya Bapa. Saya percaya bila kita mengizinkan Bapa masuk ke hati kita dan memenuhi kita dengan cintanya yang sempurna, kita akan menerima sukacita, keyakinan, kepenuhan, dan kebebasan yang kita cari selama ini. Mari katakan dengan saya, Bapa, buat aku melihat betapa besar cinta-Mu untukku. Hilangkan kepercayaan yang salah yang menjadikan aku takut, bersalah, dan tidak aman dekat denganmu. Isi hatiku setiap hari dengan kasih-Mu. Aku percaya di dalam-Mu aku temukan sukacita, kepercayaan, kepenuhan, dan kebebasan yang selama ini aku cari. Amin. Jika hari ini hidupmu seperti anak bungsu yang terhilang, mari kembali ke hati Bapa. Jika hidup Anda seperti anak sulung, mari ubah pandangan Anda terhadap Dia. Dia adalah Bapa yang baik.
Tuhan Yesus baik. Pesan saya, jangan mendengarkan semua khotbah. Hanya dengarkan khotbah Injil kasih karunia, bukan zigzag dengan hukum Taurat. Hiduplah dalam perjanjian yang baru. Tuhan Yesus memberkati.